الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada kesempatan yang mulia ini. Kita diizinkan Allah untuk sama-sama berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menerima kita sebagai tamu yang berkesan, sehingga di akhir perjumpaan semua kita mendapatkan bingkisan yang dijanjikan, yaitu berupa ampunan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita harapkan benar-benar menjadi ikutan dan teladan bagi kita dalam segala tindak laku dan perkataan kita. Itulah kita sama-sama belajar pada kesempatan ini melalui kitab Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah selesai dari bab yang ke-16, babu al-muhafazati ala sunnati wa adabiha. Masuk ke bab yang ke-17. Qala rahimahullah ta'ala, babu wujubi al-inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalik wa umira bima'rufin aw nuhiya an munkar. Bab wajibnya tunduk li hukmillahi ta'ala, tunduk kepada hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi artinya bahwa tunduk dan patuh kepada Allah, kepada hukumnya adalah wajib. Artinya kalau kita tidak tunduk, ya berdosa, karena Allah SWT adalah yang memiliki kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang memberi rezeki kita. Maka dia bila memerintahkan kita, maka wajib kita taat kepadanya. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini menunjukkan kepada kita kewajiban seorang yang beriman untuk tunduk kepada agama Allah, pada hukum Allah. Karena al-Islam itu makna aslinya adalah al-khudu' wal-inqiyad, yaitu tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Makanya orang-orang kafir dulu tak mau, karena mereka paham bahwa kalau bersyahadat artinya kita rela diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan itu yang mereka tidak mau. Kalau kita kan hari ini bersyahadat mau, diperintah tidak mau. Bersyahadat mau tapi diperintah tidak mau. Ya, karena tadi banyak hal yang menyebabkan, karena kita satu memang kebanyakan dari umat ini kadang-kadang tidak berilmu. Yang kedua, berilmu tapi tidak punya azam dan keyakinan mengamalkannya. Semua kita tahu, bahkan orang-orang jahiliyah dulu juga tahu mereka. Riba haram tahu, judi haram tahu, mencuri tak boleh tahu, zina, keji tahu. Buktinya ketika mereka bangun Ka'bah, tak boleh harta-harta haram itu, tak boleh hasil curian,
tak boleh hasil judi, tak boleh hasil zina, tak boleh, bahkan hasil perdukunan pun tak boleh, hasil taruhan. Mereka tahu, tapi tidak mengikuti. Hari ini kita semua tahu bahwa riba, ada orang yang tak tahu riba haram, ada yang tak tahu, tahu. Ada yang tak tahu apa lagi? Hah? Riba haram? Enggak ada. Tapi semuanya tidak melaksanakan. Atau ada yang enggak tahu sholat berjamaah itu wajib atau sunat ya? Hah? Sunat, oke, tak ada masalah. Tahu semua. Ada yang tak tahu solat itu wajib. Hah? Tapi subhanallah, berjalan aja kita tadi, kebanyakan seperti tidak tahu solat itu wajib, kan? Yang acara tetap acaranya, yang makan tetap makannya, menggali tetap menggali. Tak ada, bukan tak tahu. Buktinya kalau kita ajak nanti kecendakan tu dang. Kecendakan tu dia danangnya. Kan ya nya? Pantu dan jadi aja lu dan sah. Ada yang enggak tahu bahwa merokok itu berbahaya? Hah? Tak ada yang tak tahu, tapi ada yang berani meninggalkan. Nah, itu masalahnya. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, bab ini mudah-mudahan jadi terapi bagi kita, bahwasanya kita wajib tunduk kepada hukum Allah SWT, karena itu konsekuensi kita ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ma yaquluhu man du'iya ila zalik, dan apa yang mesti dikatakan oleh orang yang diajak untuk itu. Mungkin dia tidak tahu, lalu diajak untuk taat kepada, tunduk pada hukum Allah Tabaraka Ta'ala. Apa yang harus dia jawab? Wa umira bima'ruf, atau orang yang dipanggil berbuat yang ma'ruf, wa nuhya 'anil munkar, atau dilarang berbuat kemungkaran. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan salah satu atau beberapa firman Allah SWT. Yang pertama dia katakan qala Allah Ta'ala, jadi selalu memulai dengan firman Allah. Qala Allah Ta'ala fala wa rabbika, demi Rabbmu. Ini adalah sumpah. Kalau Allah bersumpah pasti masalahnya masalah besar. Berkata pada ahli tafsir, ayat-ayat yang dimulai dengan sumpah itu tandanya yang disebutkan setelahnya adalah masalah atau sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang besar. La yu'minun, oh betul ya, mereka tidak beriman. Ini Allah yang menyatakan. Jadi bukan ustaz, bukan buya, bukan kiai. Allah yang menyatakan la yu'minun, mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, hakim. Apa tugas hakim? Memutuskan hukum. Harus rela menjadikan Nabi sebagai pemutus dalam segala perkara, fima syajara bainahum, segala sesuatu yang syajara, yang mereka perselisihkan, bainahum. Dikatakan tasyajara fulanun ma'a fulan, yaitu berbantah si fulan dengan si fulan, berselisih. Jadi syajara artinya adalah takhasama atau tanaza'ah, berbantah. Ada kita berbantah dalam masalah agama? Hah? Sakodok-kodok bantah apa? Di agama tu bilang kodok bantah apa dia? Hah? Mana kodok bantah tu di agama mudahan dia? Di agama punya. Apa dia bantah? Dia bantah, dia awak tak patuh. Sebab di zaman Nabi berbantah mereka tergi agama.
Tidak, kecuali tidak patuh. Siapa yang membantah Nabi? Orang kafir, kaum musyrikin, dan kaum munafikin. Tapi kaum munafikin pengacui. Ya, dapat Nabi contoh-contoh monggok di belakang mengunyanyian. Ya, di belakang rapat dia di belakang. Dia sudah rapat sama Nabi, dia angguk-angguk, ayatnya ancak raw, elok, mantap punya. Sudah itu rapatlah di belakang. Wah, angguk kalian tadi empatnya. Iya, nyacu angguk yang empatnya. Kan sama tantu dengan rati lawaknya. Jadi itu semua sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Kau ada macam itu? Sudah rapat musamu, ada rapat lay. Subhanallah. Cuman awak tidak dapat wahyu itu masalah. Ya? Tidak dapat wahyu lah. Jadi tidak tentu lah ambil tentu ke. Nah, kalau lah tentu langsung wangi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sampai mereka menjadikanmu menjadi hakim yang memutuskan. Kini apa nak kodok bantah awak kini dah? Masalah bid'ah. Kan ya? Baik. Kini ada kabar yang bisa basuh Nabi ti air? Hah? Ada sekawat? Nak kalau le jole wak bo kami. Wak bo kami. Bo bagian wangnya wak bo lawak. Sudah itu wak tanyong ke Nabi jole-jole. Wak kumpul pertanyaan, iko bid'ah atau sunnah Rasulullah? Kemudian bid'ah itu dalalah sodo atau yang hasanah ada orang betul tak? Waktu itu cik kan apa contoh bid'ah hasanah ke awak kau? Tanya ke Nabi, sah? Bisa tak? Tapi sudah itu je maka kalau boleh tak boleh dulu. Ada yang bisa menghubungi tak? Non bisa basuh Nabi langsung nyanyi bisa dia kalau dia kubuat di dulu dia tulisnya ke kalau main dulu tu amoy Nabi kalau apa lagi tu lain kan tu nyolasan masalah obat ke ada dua lekanan dah kalau kanan kalau sabun ni mengata tu untuk bertanya yang hak tapi untuk menegakkan yang batin. Kalau bisa mantap, jangan bantah je lah. Cuma itu hanya itu segalanya adalah klaim para dajjal, para pembohong dan penipu. Kalau betul lah bisa Nabi SAW banyak selesai masalah kita ini. Ya, masalah cik kan sepaya-paya kan, yang sah bid'ah hasanah, yang sah kullu bid'atin dalalah. Abi tenar begitu rekod. Abi Nabi. Tapi alhamdulillah hadis-hadis Nabi sudah jelas sekali bahawa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tak boleh subuhat nomor. Itu nama bid'ah hasanah. Ni Nabi kullu bid'atin dalalah. Ni ustaz bid'ah hasanah. Dia Nabi dalalah, dia hasanah. Bagaimana menyikapinya? Tinggal dia tak jauh lah. Asal iya, asal tidak. Kalau asal iya, asal tidak, kata Nabi SAW, maka dijauhi. Kan ya? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, selamat agamanya dan selamat pula kehormatannya. Jadi kalau antum membuat bid'ah hasanah, jangan bangilah sebut orang ahli bid'ah lah. Nyawa dong bela-bela bid'ah. Nyawangilah sebut ahli bid'ah. Kan ya? Ini mendukung bid'ah, tapi wangi disebut ahli bid'ah. Salah sendiri kenapa dibela-belain bid'ah? Kan yang biasa bela bid'ah hasanah. Iya, bid'ah hasanah tambang malah ahli bid'ah hasanah. Kalau kami ahli
ahli sunnah, karena kami tidak menerima bid'ah sekalipun hasanah, karena Nabi kami menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Setuju tak? Itulah disinilah kita menjadikan Nabi sebagai hakim. Dan menurut sebagian kullu bid'atin dhalalah, sebagian mengatakan laisa kullu bid'atin dhalalah, ada yang hasanah. Sekarang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak datangnya panggil hadisnya, balik ke hadisnya. Ternyata hadis Nabi mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Baik. Kemudian thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Bukan hanya sekedar menerima Nabi sebagai hakim, tapi harus hilang rasa berat menerima keputusan Nabi. Nya ada kadang dia tak pasrah tapi tak rela. Alun juga imanlah, tak sempurna imanlah, sampai kita betul-betul menerima keputusan itu. Tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa tidak enak. Sebab ketika masih ada rasa itu, itulah Zulkhuwaisirah. Ketika Nabi SAW membagi ghanimah di perang Hunain, dibagi Aqra' bin Habis sekian ratus, diberi Uyainah bin Hasan sekian. Apanya? Ikut dah pembagian adil kodenya. Tak karena Allah bagi kau dia tak kira sana contoh. La tatudu Nabi cenderung kian sana. Padahal dalam sana Nabi dah. Cuman lah masuk daerah kawasan Makkah. Kan dia? Jelas ya? Nabi alaihissalam akan lahir dari orang ini, orang-orang yang nanti baca Qur'annya bagus, salat malamnya bagus, puasanya bagus, tetapi imannya hanya sampai teronggokan saja. Tenggorokan. La yujazu taraqiyah. Itulah yang disebut dengan khawarij. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang ini belum beriman pada Nabi alaihissalam. Karena apa? Karena tidak bisa menerima keputusan Nabi alaihissalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mimma qadaita, tidak ada sedikit pun rasa tidak bisa menerima dalam hatinya terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah sepenuhnya, sepenuhnya kepada hukum Nabi alaihissalam. Kenapa? Karena hukum Nabi itu hukum Allah. Hukum Nabi itu adalah hukum Allah. Makanya taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Durhaka ke Nabi, durhaka kepada Allah. Maka yang menolak hukum Nabi menolak hukum Allah. Menolak hukum Allah adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nisa ayat 65. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman pula, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya hanyalah perkataan orang-orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. An-Nur 51. Hanyalah perkataan orang-orang beriman apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Liyahkuma bainahum, supaya dia menghukum di antara mereka suatu perkara yang mereka perselisihkan. Ayyaqulu, mereka katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Seperti akan disebutkan hadis yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah setelah ini. Jadi orang-orang beriman itu hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Tidak kami dengar, kami teliti, karena Allah maha teliti. Anda tidak usah teliti lagi lah.
lambat beriman atau tidak jadi beriman. Karena apa? Masalahnya ini bukan keputusan rapat, bukan ciptaan manusia, tapi Allah yang tahu segala sesuatu. Akibat dari hukum yang dia tetapkan, dia lebih tahu daripada kita. Dan alhamdulillah sudah terbukti dari dulu sampai hari ini, yang menerapkan hukum Allah dan Nabi pasti akan menjamin keberkahan ilahi dan keamanan negeri. Sahih? Benar-benar. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, rezeki yang sedikit tapi berkah, sehingga menimbulkan orang-orang yang tidak serakah. Kalau kita rezeki yang banyak tak berkah, tidak puas-puas dah, kan ya? Kan tak puas-puas dah. Padahal lapanu pawi, lapanu muncung, lapanu tangan, tapi nak mengawik jualan. Kalau istilah dulu contoh bawa abinya bawa lawa biar aja muncung lah. Jadi itu ambil tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki bawah jalan dulu. Asal itu takut amin, tak ada kawan saya cik nak haji beliau. Iya, bini minta aja tak bayar. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kaum muslimin untuk apa? Untuk disimpan esok mati abin doa. Seperti kisah yang wak sobek petang kan, tinggal biti dia ayah 93 juta, tinggal minta dia ustaz 3 jutanya atau Masjid Al-Hijrah minta 3 jutanya dari 90 juta. Indah mudah. Apa sebab? Oh ya, kami tak pernah jauh, kami jadi kode dunia. Ingat tak pikirnya ada apa lagi kah? Kami. Fa inna lillah. Antum dah memeras keringat, banting tulang siang malam, sakit-sakit badan. Sudah itu tak dapat manfaat dari harta yang didapat itu. Tak dapat manfaat daripadanya. Kenapa? Tadi dia dek lobo, dek tamak, tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang mengatakan sami'na wa ata'na adalah orang-orang yang beruntung. Berarti mafhum mukhalafahnya, yang mengatakan sami'na wa asayna ulaika humul khasirun. Siapa yang dengar tapi tidak diikuti, tidak ditaati, berarti orang merugi. Karena al-mu'minun muflihun. Sah? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kafirin tak? Innal kafirina humul khasirun. Orang kafir itu adalah orang yang merugi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan kita seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT ketika mendengar tapi didurhakai. Wa fihi min al-ahadits hadits Abi Hurairah al-mazkur fi awal al-bab qablahu wa ghayruhu min al-hadits fihi. Dalam masalah ini banyak hadis, termasuk hadis dalam bab yang sebelum ini, hadis pertama, dan hadis-hadis lain yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kalau kalian nampakkan apa yang ada dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, artinya dosa yang dibuat dalam hati, terbersit dalam hati. Apa dosa dalam hati contohnya?
Nyek buak tak rasa nyek buak apa lah sombong apa lah ujub apa lah semuanya tu hasad dengki tu cemburu tak boleh cemburu samanya bibit hasad juga kan cemburu orang dapat padahal dia dapat doang saya kena pun darinya dapat tu nak saya kena juga nampak dah kan ada contoh itu nak saya kena juga nampak Allah musta'an. Baik. Nah, kalau itu kalian perlihatkan atau kalian sembunyikan, yuhasibkumullah, tetap dihisab Allah. Itu yang payah. Kalau yang nampak, iyalah, ya kan? Seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ma min ahadin atau ma min jasadin illa wa fihi hasad. Tidak ada satu pun jasad kecuali dalamnya terdapat bibit hasad. Setiap jasad kita ini punya bibit hasad. Kalau tak percaya, dok kodok lah tengok Bang Ancap punya uang. Dok kodok tengok Bang Ancap punya uang. Kalau punya betul siok dah ya, nengok, itu ada bibit do. Kalau tak siok dah nengok, ada bibit, ya, khususnya uang yang menjadi saingan awak. Misal sama-sama nak menuju tu jadiin bini misal dahulu sampai latu tu kau nak jil ni kan tak je lapis-lapis dandam dulu. Itu kalau nampaknya punya sesuatu yang bagus kita siap dah lah nawu dulu kan ya je tak lama aku loh ya. Kata Ibnul Qayyim itu lebih parah pada fiman istaghala bil ilmi, pada orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu. Ini contoh-contoh kami lebih parah sakit. Tak percaya mau cuba cubalah kuliah tuan-tuan, cuba belajar lebih parah sakit. Kecuali tapi dia tak sebut ulama ya. Ibnu Qayyim tak sebut ulama karena ulama Allah yang berikan rekomendasi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau ulama tu takut nama Allah, tapi kalau lu nak takut dengan ilmu dengan pada Allah leh masih jatuh cuma di tubuh adun leh adun disebut ulama sekalipun ilmunya tinggi langit. Karena definisi ulama itu adalah ilmunya membuat dia takut pada Allah, bisa berbeda dengan yang tidak berilmu. Tapi kalau labiola cara orang berilmu lah, pada orang jahil, labiola hasad pada yang jahil, berarti belum disebut ulama menurut definisi yang sesungguhnya. Ya, jadi itu. Nah, jadi kata Syekh Sabdurmiyah rahimahullah, wa ammal karimu fayukhfihi, orang yang akhlaknya mulia, hasad yang ada dalam jasad tadi disembunyikan. Dia apa namanya, ditekannya, jangan sampai nampak. Kalau bahasa awak cak po jadi pawi jen po jadi di mulut, cak po jadi pawi lin milin pawi dia minum yang sorsop. Iya, tapi kalau lo po jadi mulut muta itu banyak tanda serak kau muta disuruh lah terpaksa ganti karpet ikan dia kau muta di laman terpaksa lonceng cabat atau menyungku. Nampaknya kau muta dalam makanannya tidak dimakan orang daerah. Itu masalah. Jadi kaum muslimat dan mati Allah SWT, siapa jadi mulut siapa jadi pawik siapa jadi mulut, itu orang-orang yang bagus dia simpan dan dia usahakan untuk menekannya. Sebaliknya wa ammal laim, adapun orang yang akhlaknya buruk, alun jauh kan dihasad, kalau nampak hasadnya mulai dia bergerak membuat sesuatu tindakan-tindakan yang hanya didasarkan pada hasad tadi. Mulainya menghalangi itu, menghalangi ini, berada dan sebagainya, atau memfitnah ini, memfitnah itu. Ini adalah pekerjaan orang-orang yang laim, orang-orang yang buruk perangainya. Nah, kembali ke ayat, andainya yang itu kalian nampakkan, kalian sembunyikan, tetap dihisab. Boleh tak?
Boleh tak? Berat. Kenapa boleh? Wanungan azan dulu. Sudah azan insyaAllah. Nah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ketika ayat ini turun, istadda ala sahabah, istadda dzalika ala ashabi Rasulullah SAW, itu terasa berat bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau yang terbersit dalam pikiran saja kita langsung dituliskan dosa, wih, banyak dosa kita, banyak sekali dosa kita. Fa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pelajaran kaum muslimin bahwasanya sahabat itu kalau tidak paham atau keberatan, mereka datang ke Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang disembunyikannya. Tidak seperti klaim sebagian ahli kalam bahwa mereka sahabat tidak paham makna sifat Allah, sudah itu tidak tahu nyongke Nabi, dia tahu aja. Mustahil. Karena yang bini aja mereka datang ke Nabi SAW, apalagi kalau seandainya Allah di atas aras, godang aras pada Allahnya, kan tidak mungkin tidak ditanya. Tapi karena mereka paham bahwa Allah berbuat sekehendaknya,
Nah, karena ini kehendak Allah, berat bagi mereka, mereka minta tanya ke Nabi SAW. Mudah-mudahan ada solusinya. Nah, karena masih proses. Jangan sampai bid'ah lah. Bid'ah dah zaman Nabi lah. Masih proses syariat masih berjalan. Kau katalah Nabi dan menyetujui bid'ah. Subhanallah. Lupanya bahwa hadis itu ada hadis takriri, yaitu dibuat oleh sahabat, diterima oleh Nabi jadi sunnah takririyah. Yang ditolak oleh Nabi jadi mungkar yang tak boleh diulang. Kan ada yang ditolak Nabi, ada yang diterima. Dia kan ada sebagian orang asal elok pasti temu Allah Ta'ala. Tidak, banyak yang baik dibuat sahabat ditolak oleh Allah dan Rasul SAW. Ditolak oleh Allah dan Rasul SAW. Kaum muslimin dan muslimat, bahkan perbuatan Nabi yang menurut Nabi baik waktu itu, ketika tidak sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah SWT, ditolak oleh Allah SWT. Misalnya Nabi bersumpah nakkan minum madu lagi. Apa sebab? Takut membuat madu-madunya merasa tersinggung atau merasa terganggu. Kan sepakat Hafsah sama Aisyah, beko kalau datang Nabi sabuin busuk bau madu manya nyata gede dan nasitan mamben tu salah sakit madu busuk dalam tak sampai awi madu busuk dan jalannya siapa pakai madu nampaya anak Abu Bakar di Umar lah salah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu Nabi bersumpah tidak akan minum madu lagi untuk menyenangkan istri-istrinya. Elok enggak? Elok menyenangkan istri, elok enggak? Enggak. Tapi mengharamkan yang Allah halalkan tidak baik. Maka Allah katakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma aharrallahu lak tabaghatai mardata azwajik. Kenapa kamu haramkan yang Allah halalkan untukmu hanya karena menyenangkan istri-istrimu? Jangan. Hanya Nabi mencabut kembali. Jadi jika cik saudara elok nyawa ditemu oleh Allah Ta'ala. Abdullah bin Amr ibn al-As ingin untuk mengkhatam Al-Quran sekali sayi. Kalau sampai awal minta sekali 5 tahun kan, sesuatu Nabi sekali seminggu boleh kan, tapi minta sekali 5 tahun. Enggak, dia minta sekali sehari. Kata Nabi tidak boleh kecuali sekali 3 hari. Itulah paling ajarnya Nabi SAW. Maka sebagian ulama mengatakan makruh mengkhatam Quran lebih dari sekali 3 hari. Tapi banyak ulama yang melakukan lebih dari itu. Ada yang seperti Imam Syafi'i rahimahullah, kalau bulan puasa khususnya Ashur Awakhir, beliau mengkhatam 2 kali sayi. 2 kali sayi. 2 kali sebulan lojan ya. Allah musta'an. Berapa cara dia? Caranya dia mereka habis Quran. Ini kalau habis tagak duduk guliang bisa baca Quran. Kalau awak menampak lalu kan dia menampak lalu iya biar duduk lalu sambil biar duduk ke WC lalu kan ya asal itu lah tersinggung lebih ni bakal lu duduk liannya akhirnya habis setengah jam alunya baca Quran. Ada seorang baca mau salaman nama merambui lah kalau dia ada setan nyuruh. Jadi kaum muslimin kalau mereka enggak kan boleh baca Quran enggak bodohnya, boleh baca Quran enggak bodoh lain. Jadi maka mereka bisa cepat dan kita terpaksa lambat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak semua yang dianggap baik oleh sahabat itulah intinya disahkan oleh Nabi SAW. Ada yang 3 orang tadi ingin beribadah lebih dari Nabi, semuanya baik, ingin puasa tiap hari, ingin salat malam tanpa tidur, ingin tidak menikah supaya fokus beribadah, niatnya baik dan yang diniatkannya itu baik. Salat baik tak? Puasa baik tak? Tidak menikah? Yang tidak elok. Tidak elok. Mati pada itu tidak elok itu tuan ya. Tidak menikah tidak elok. Tanya ke mak tu. Tak nikah balik ni. Kan elok? Tak nikah balik. Elok. Supaya fokus sahaja aja. Tapi maksudnya tidak akan menikah supaya fokus
ibadah, niatnya baik, tapi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau jangan sembarang asal elok pasti demo, enggak. Karena elok menurut kita, belum elok menurut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diperlukan dalil. Jadi berat bagi sahabat Nabi alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraku ala rukam. Kemudian mereka duduk di atas lutut mereka, merunduk mereka. Artinya duduk di atas, contoh aku bahasa Arab duduk di atas lutut, tidak bersimpuh lah, bersimpuh duduk tu. Bahasa lo bersimpuh sama je dia orang faham. Menungkit lutut, artinya lutut itu kata anak, tidak boleh. Ikut kat kedudukan tak banyak tu tanah duduk apa? Togak siapa kaki ah, jadi itulah. Kau togak siapa kaki. Awak dia tetapak gini togak kan? Ah gini tak. Togak dia telutui. Apa nomor? Bersimpul tak? Rula bersimpul sabu berselo. Memang tak nak awak bersawak dah. Ha? Jongkok tak jumpa senang. Dah. Ha? Berlutut. Ah, topik berlutut. Topiknya. Iya berlutut dah. Ah, berlutut. Ahsan. Weh, bapak makan mana weh? Hah? Iyalah. Patang sama kami kah? Insyaallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berlutut. Sahih. Lalu mereka berlutut di hadapan Nabi alaihi salatu. Ternyata itu payah juga sedih. Cik kata itu. Nah, sebabnya awak dah labik je masuk berlutut. Nah, faqalu ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna min al-a'mal wa nutiqa. Kami sudah dibebani dengan amalan-amalan yang semua bisa kami lakukan ya Rasulullah. Disebut contoh as-salat. Kami salat. Bentuk tahulah sahabat salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam berjamaah terus. Kemudian al-jihad. Oh, jihad lebih lagi. Jihad itu berat. Jihad dengan diri sendiri, dengan harta sendiri. Nah, wasiyam, puasa, wassadaqah, sedekah. Dan itu bagi kami semuanya sudah kami lakukan. Wa qad unzilat 'alaika hadzal ayat. Tapi sekarang diturunkan kepadamu ayat ini, wala nutiquha. Kalau ikut ya Rasulullah tak tolong kami dah. Tapi ikutnya lah berdoa. Kan tapi ikutnya lah berdoa so ya dari sana. Tolong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah SAW bukan tidak sayang sama kita, bukan tidak ingin memudahkan kita. Harisun alaikum. Yani apa namanya, sangat ingin kita berhidayah, dan bila disuruh pilih yang termudah untuk kita. Tapi di sini karena mereka keberatan atas perintah Allah, maka mereka Nabi katakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian nak mengatakan seperti yang dikatakan oleh dua ahli kitab, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami durhaka, tidak mau menerima, tidak mau taat. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana beratnya sahabat untuk bersyahadat. Beratnya bersyahadat itu mau ya tak? Kalau gini sanangnya tentu. Dulu disiksa kan sampai harus pindah dari Makkah ke Madinah. Kemudian sebelumnya Makkah ke Habasyah. Nabi harus nak pergi ke Taif jalan kaki untuk mencari perlindungan. Apa jadi lawan? Ayah memerangi, kemenakan dah hormat gawat. Subhanallah, banyak yang gugur. Tapi subhanallah, masih dikatakan kepada kalian tak seperti ahli kitab dulu, sami'na wa asaina. Bagaimana perjuangan mereka kaum muslimin? Bal qulu, lalu Nabi tunjukkan, katakan saja sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar dan kami taat, siap menerima itu.
tapi mohon ampunanmu. Ini orang tak tahu dia. Jadi kalau terlanggar mohon ampunan, karena Allah Maha Pengampun. Jadi jangan sekali-kali menolak. Ini yang tak boleh. Tapi terlanggar minta maaf boleh. Jelas? Contoh, iblis disuruh sujud, dia tolak atau dia terima? Ditolak. Sahih? Ditolaknya. Akhirnya dia terlaknat. Ahlul kitab menolak, sami'na wa asaina, dilaknat. Tapi ketika Adam alaihissalam, wala taqraba hadhihi syajarah, ditolaknya atau diterimanya? Adam alaihissalam ketika makanlah, minumlah, tinggallah di surga semau kalian, tapi jangan dekat batang pohon ini, diterima atau ditolaknya? Hah? Bapak jangan tak sama suara dah. Kau mau beza pilihan contoh. Hah? Diterimanya atau ditolaknya? Diterima. Siap. Kan dia katakan tak dibilangnya tak mau kan tak ada gitu kan. Iblis kan bilang abawas takbar. Kalau iblis langsung menolak, tak mau sujud. Kalau Adam siap, kan itunya siap kan ya. Akhirnya tinggalnya di surga. Lah sanang-sanang awalnya ada bini, lah dapat bini. Tu dia apa je lah. Dia Adam siapa nan kono nan tadi Billy ndak lewat dengan orang kan ya. Dia sosong deh. Ini memang pandai mengicu, pandai merayu, pandai berlogika. Jadi kalau ada orang yang berlogika menolak Al-Quran dan hadis, gurunya asli Allah nyawi. Wa inna syayatin la yuquna ila awliyaihim liyujadilukum. Syaitan itu memberikan wahyu sebenarnya wangsit ya kepada wali-wali mereka. Wali-wali mereka untuk apa? Liyujadilukum, supaya mereka berdebat dengan kalian. Supaya mereka berdebat dengan kalian. Karena debat itu nampak hebat uang dan berdebat. Kan cocok debatnya? Kan iya? Apalagi awak tak biasa berdebat dah. Walaupun lebih banyak ilmu, tapi kan yang pandai berdebat, maka akhirnya orang akan terpengaruh oleh itu. Kini mana uang lewat dan apa namanya banyak mengikut retorika atau mengikut dalil. Hah? Mengikut retorika. Buktinya tabligh akbar lebih banyak bodoh kajian rutin. Ini kajian rutin ke ilmu ada. Tapi kalau tabligh akbar nyelewo ada. Kan ya? Ayat Allah mak kajinya, ya kan? Kasih itu tahu itu. Dari awal sampai sudah tidak buat tiga berhibur dia. Nah, padahal si kau galak juga sanonya. Kali galak juga aja. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa katanya? Untuk berjidal. Nah, Adam alaihissalam diterimanya syarat, cuman terlanggar. Paham ya? Bedanya iblis langsung menolak, enggak, sehingga langsung dihukum. Adam dia terima, cuman karena tergoda akhirnya terlanggar. Inilah maksud Nabi SAW, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Cuman ya Allah di awal kami minta ghufranaka, tapi kami berharap ampunanmu. Nyala-nyala baik tadi terpaksa di awal kan tak mau aja bang. Cuba dahulunya kan ya tiba. Dia sana baik kan. Tapi kalau itu syarat jalan dan ikuti juga. Kan ya? Kan ya tuak. Misalnya awak nak kerja dengan seseorang, diberi syarat deh. Baik dia. Apa misal syarat dah? Apa contoh syarat? Nak baik. Hah? Dalam ambil 10 minit potong gaji seharinya, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh no?
10 minit telah ambil sahi potong gaji. Lewat kau jauh sudah itu Erot? Enggak, baik. Tapi caklah kalau itu syarat dan tak ada kau jauh dari kunya lah dahulu. Tapi esok kalau terlanggar tolong pengertianlah sekian nak jadi ya. Kenapa ya? Temo syarat dulu sudah itu minta maaf, minta diputihkan. Apalagi kalau 10 air terlambat seperti kau gaji lang kan ya. Makanya kata Nabi alaihissalam, kan Nabi menyuruh kita memilih yang terbaik. Jangan diingkari perintah Allah, karena Allah sudah menetapkan tak boleh dibantah kan ya. Berat iya, cuman ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, dan kami akan kembali kepadamu. Mantap tak? Memang kalau orang berilmu itu solusinya selalu bagus. Itulah perlunya kita bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Solusinya terbaik dan termudah. Temo jualan. Jen teko kono cap wak tong. Nya kalau lah kacap tong kau. Kalau lah kacap tong kau payah hilang. Tapi kalau lah kacap patu tu salah wak ibu ni ngawak. Kan ya? Iya tak? Uang tangkong buat salah dengan uang patu buat salah sama tak? Dia ustaz tu tak biasa melanggar orang, cuma dia sekali kau silapnya makan aja lah ke dia kaya. Tapi kalau orang mengtiai melanggar sampai lu dunia mulai itu dia mempayah motor ke dia paham. Makanya syaitan tak ada ampunnya sampai kiamat, tak bisa direhabilitasi. Tapi kalau Adam masih bisa direhabilitasi. Caranya bakiin kau main, bakiin ke bumi untuk rehabilitasi. Dari tentu yang peso dunia doh nyala batagang kan ya, bat buat jual kan ya. Tapi masih ada harapan untuk pulang labotas wak balik kau main kan ya. Ada rehabilitasi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sedangkan iblis enggak. Makanya iblis mau uncaya pojok. Asal ada ngaji diuncar dia. Jadi kan jo setan no. Tapi kalau berzikir aja wak enggak diuncar mantap dunianya. Tambah ya. Nya Nabi buat 3 kalian buat 50. Acak punya kalian ni. Disokong deh. Nabi satu pagi satu sore awang tambah mah buat 1001. 1001 saboleh. Kan kau satu mantap dunia. Lah zikir pagi ya, tahlil pagi 1001 saboleh, rotang 1001 saboleh. Leo nak pilih. Leo apa sebab wang lebih pandai pada Nabi sendirinya. Makanya maksudnya. Tapi kalau orang ngaji togang deh. Apa sebab? Ni kalau tentu dia nanti sapaya-payah ngicu. Kan ya? Lah gue bapa so ba macam dia kalau mati so dak kubunnya. Tatap dia ndak jauh motornya. Kan ya? Kan ya? Ha? Ndak tahu so kegiatan-kegiatan siko kalau mati dak kubunnya. Ya, waktu itu dan jauh aja ndak tonton kubun calah. Kampung kau kamu busuk. Ya, sudah itu masuk koran dan lah mati masuk koran dah ada masalah lah. Nan tesis nan dak lama masuk koran kalau masih duit. Saya tengok maco masuk koran le bangi. Maco masuk koran bangi. Nak. Tapi coba pantau yang masih di masuk koran. Ngeledak kesakitan. Ini kalau nak mati apa-apa masuk koran. Masalah. Tapi kalau duit tolong jen. tolong jen. Jadi kan ni sampai kalau nak mati so ndak kubunnya. Tapi insyaallah kalau ndak tonton kubun tentu anak-anak je kan kubunnya kan. Ya. Aku ndak sewa malah orang tua kubun so. Cara Covid buatan kan ndak ada kubun kan. Tapi kan ada je kubunnya kan. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang sampai diancam begitu. Tapi orang yang berilmu dan mengamalkannya akan kuat. Tapi orang yang beribadah tanpa ilmu lemah. Maka syaitan suka orang-orang yang rajin beribadah tapi tanpa ilmu.
tapi sangat benci pada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Makanya banyak setan membubarkan kajian. Nah, kalau membubarkan acara zikir, salawat, tahlil dan sebagainya, tidak ada suri, tidak ada. Uang ngaji tidak kan mungkin membubarkan itunya, itu kojo setan, tidak kojo ngah. Membubarkan uang berzikir, kojo setan atau kojo uang ngaji? Kojo setan juga, makanya tidak akan dibubarkan dakwah. Kan ya? Jangan ya? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bal qulu sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu, mereka langsung. Itu yang lamanya mereka itu kalau Nabi nyebut langsung. Qalu sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi betullah kata Umar bin Abdul Aziz, ya, kalau kalian beriman contoh sahabat tu, contoh imannya anak-anak di Kutab, di TPA, contoh aku di Talqin, dek guru contoh itu di Kunda, itu ti iman non matur. Ndak iman contoh nan belajar akademis tu, sudah itu mana engkau tahu, meningkat tahu. Lainnya Allah Ta'ala, lain puluhnya ini. Sebab apa? Seperti saya katakan dari awal tadi, bahwa Allah maha berilmu, maha teliti. Dia sudah sampaikan kepada kita yang siap untuk dilaksanakan, bukan untuk dibahas dan diliti-liti lebih mendalam. Makanya orang yang meneliti lebih mendalam mulai ragu ujung bimbang. Tidak ada orang yang mencoba meneliti, mendalami sesuatu dengan tujuan tidak langsung mengimani, kecuali awalnya ragu, ujungnya bimbang. Contoh pagi itu dia, ya saudara masuk jurusan filsafat, ragu dan ayah awak ini. Tentunya ya itu namanya lalu bawa ini dan lagu jadi orang tak ada yang siapa teorinya. Tak boleh meyakini sesuatu secara a priori. Tak boleh lah saya yakinnya dah diteliti dahulu. Itu tak diteliti lo, DNA-nya jaya dah. Boleh yakin masa itu ayahnya suaminya seninya tu datuk soalnya akhirnya aku sodo. Kebangunan lagi orection itu jadi teliti je lah. Kan boleh ayah dulunya, ama boleh dulunya, lain kan saumanya. Lagi semuanya, pon yang sekamarnya. Tu apa je dia guna sama awak anaknya. Maka teori-teori seperti itu sama juga nih sekarang. Allah menunjukkan dirinya di atas aras. Siapa nyebut? Inya. Pon nanya ke dia teh. Pon nanya dia teh. Lain awak. Enggak, tak boleh dibantalinya. Tangkau rujak. Makanya dibahas takkan dapat jalan ketemunya kecuali keraguan. Makanya ujungnya adalah tidak meyakini, tidak mengakui, tidak mengimani. Allah di atas, enggak. Itu di mana aja? Entahlah. Itu entahlah ilmu roh. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak kiri, enggak kanan, enggak depan, enggak belakang. Ilmu roh. Indah sudah. Coba buat pertanyaan dia, ujian anak ada sekolah atau kuliah, mereka jawabannya indah sodoh. Berapa nilai itu? Oh nilai? 0. Jadi tidak tahu. Kalau tidak di atas, tidak bawah, tidak depan, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak utara, tidak selatan, tidak timur, tidak barat, apa itu? Harus minta izin kalau tak ada dulu. Ada yang ditemu, ada yang tidur. Nah, kalau ini boleh tadi tak kita tahu sabuk doang, berarti ikhlas lah. Kan harus sabuk. Jangan buat aja kenduri lah cunyanya. Tak sunarnya. Wah, yang tak abang sabuk doang suanya. Bosan sabuk dia. Kalau sabuk doang lebih pahala lah. Tu mana kan dia hadiah. Tu apa? Lepas lah, bang. Abang apa bang? Itu loh Ustaz. Pas dapat rumah dia ni. Kalau tak dapat, lah kena sartil lah di masyarakatnya.
atau bang baca Quran atau contoh-contoh baca orangnya tu apa kan dia hadiah paling tak ikhlas tu kan ya nah lain-lain apa lah mau bawa selewosan mau bawa di mana kan di bahagian bahalor makanya kaum muslimin dan muslimat ikut jalan Nabi SAW tidak banyak buat dia tidak banyak masalah dah jalan atau tak tahu agak sombong akan sidakan tu orang tua tu pilihlah yang lain undang dia tak apa jurang nah jangan pakai sabun tak masalah tu dah nah sebab itu niatkan untuk sedekah atas nama orang tu aja dia yang dilarang dulu jalan hanya tadi tiang kalau ndak buat mereka sabut dia orang gininya macam dah mati kucang je orang tu kan mininya oh kalau sendak tak Allah Ta'ala senduh tak dek deh masyarakat ndak ikhlas dah. Jadi mau perlu ini kalau acara-acara kolosal dia memang payah ikhlas tak dia sabut dek buang طيب قالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا فلما قرأها القوم setelah dibaca oleh kaum itu apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam wa zallat biha alsinatuhum kemudian lisan mereka tunduk kepada apa yang diucapkan itu anzalallahu ta'ala fi isriha Allah berikan solusi gitu jadi ketaatan itu membawa solusi ketika Adam taat diterima lalu terlanggar Allah ajarkan fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih Allah yang akan bimbing kita yang penting taat itu masalah jangan membantah nah apa yang turun amanar rasulu bima unzila ilaihi min Rabbih wal mu'minun rasul dan orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dah kullun amana billah semuanya beriman pada Allah wa malaikatihi para malaikatnya wa kutubihi dan para kitab-kitabnya wa rusuli dan para rasulnya la nufarriqu baina ahadin min rusuli kami tak beda-bedakan antara satu dengan yang lain antara rasul itu semua kita beriman kepadanya sebagai utusan Allah tabaraka wa taala wa qalu coba lihat perkataan mereka diulang oleh Allah wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir masyaallah memang kalau capai tu sonang urusan kan ya makanya usahakan patuh tahu di jalan patuh juga rumah patuh juga kayak gini ini je banyak urusan dah kalau ada patuh tidak apa itu tak lepas tu ke awak kan dia payah apa lapis je deh awak lihat kesan tapi kalau awak lepas tu kayaknya kan dia ini tanda patuh tu dia sekodok terima kasih tanda terima kasih terima gaji kasih isteri itu terlewu tinyo nah itu Allah minta mulia tu kadang tak minta lah tiba je kan ya nyawa jadi tujuannya kalau nggak mesti muncul dah apa ni agensi tu tak sodo itu dah pasal ada dua dah baik ya jadi boleh bukan dompet tu sodonya ambil lo bawa konaknya tapi agensi tu tak sodo kan tengok kan bang soro lah ikut akses bebas ada 2.000 ada 10.000 dah ikut akses khusus kalau nyo ambil bagian kau minta izin dulu nyisi 5.000 lah ada nan di siko dalam kau pahamnya buat macam ni kau mah nak ke saya kan batang saya ikut ambil lah tapi nak ikut sayang ambil berapa nak niat kalau ikut kalau nak ambil menyabui kan tak salah tu kan dia abang pasal adang sodon dia nganggung
Ini cik apa ini? Jadi kaum muslimin dan muslimat. Tapi kaum muslimin dan muslimat. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah Ta'ala. Setelah mereka ikuti prosedur, mereka ikuti apa yang diarahkan Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang terjadi? Masya Allah tabaraka, Allah langsung nasakh. Allah langsung nasakh bahwa yang terlintas tadi tidak masuk lagi dalam hitungan. Makanya Nabi katakan semua innallaha tajawaza an ummati ma tuhadditsu bihi anfusuha. Allah tidak menuliskan dosa sesuatu yang terlintas dalam pikiran umatku. Masya Allah tabaraka. Ini nasakhnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali yang dia sanggupi. Kalau tadi kata mereka tidak sanggup, berarti tidak masuk. Kaum muslimin, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang didapat apa yang dia kerjakan. Yang dia kerjakan. Dan yang menjadi dosa juga apa yang dia kerjakan, maktasabat. Rabbana, tambah lagi doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau beri dosa kami sesuatu yang kami lupa atau tersalah. Allah jawab, na'am, saya terima. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Rabbana, jangan bebani kami dengan tugas-tugas berat seperti dibebankan pada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kan boleh kan? Dia bagak-bagak badan, dia tangkau-tangkau dia juga. Jadi wak bagak tangkau tentu boleh kau juga. Makanya jadi orang patuh. Siapa non tangkau pasti pak boleh kau ji. Naam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah jawab na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebani kami sesuatu yang kami tidak sanggup. Allah jawab na'am. Sudah itu wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami, anta maulana, engkaulah yang mengatur kami, yang memiliki kami, yang mengurus kami, fansurna al-qaumil kafirin, dan bantu kami terhadap orang-orang kafir. Allah jawab na'am. Na'am. Jadi kaum muslimin dan muslimat, di sini dapat kita pahami bahwa bertanya ke Nabi adalah solusi. Dan para sahabat tak pernah mendiamkan sesuatu yang mereka tidak paham. Jadi kalau seandainya mereka tidak bertanya, berarti mereka paham. Maka kalau mereka paham, tanyakan kepada mereka. Kalau antum berbicara atas sama mereka, cari riwayat dari mereka. Kalau tidak, berarti mandai-mandai. Kalau ditolak berarti tongkau. Mana ancak tongkau pun ada mandai? Dah ada ancak cik. Maka jen jadi orang tongkau, ahli takwil, jen jadi dimandai jadi ahli takwil, atau jen jadi orang tongkau ahli tafwid. Tapi jadilah orang yang mau menerima walaupun berat. Nanti Allah berikan solusi yang meringankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Mau cari mulut. Dah terbebas. Alhamdulillah. Kadang tadi sudah dikatakan oleh Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi kalau tali inti aja bau alun buat, insyaallah tak berdosa. Tapi baik kau tahu ya, lah baca itulah adalah mak kau ni lah tu. Nah, makanya kalau ada macam itu janji kawan dah antok ya lah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.